Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Widyaningrum, mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Problematika Pembelajaran Daring bagi Kesehatan Mental Anak di masa pandemi COVID-19 terhadap siswa kelas 4 SDN Bojong Rawalumbu 5, Kota Bekasi. Di penelitian ini terdapat 3 bab, yakni bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu ada bab 2 yang terdiri dari deskripsi teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya ada bab 3 yang terdiri dari tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan penganalisisan data. Berikut penjelasan mengenai bab 1, yakni latar belakang. Sejak 2019, dunia dihebohkan dengan wabah penyakit baru yakni coronavirus disease 2019 atau disebut juga sebagai COVID-19. Wabah tersebut merupakan penyakit menular melalui percikan tetesan atau dalam istilah medis dikenal sebagai droplet saat seseorang batuk, bersin, dan berbicara. Wabah tersebut mulai masuk ke wilayah Indonesia pada bulan Maret 2020. Dengan munculnya wabah tersebut, seluruh bidang yang berjalan di Indonesia menjadi terhambat. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengajukan sebuah kebijakan, yaitu belajar dari rumah atau bisa disebut pembelajaran daring. Kebijakan tersebut dibuat agar memutus rantai penyebaran COVID-19 yang dapat membahayakan semuanya. Namun, dengan adanya kebijakan tersebut, banyak muncul problematika, seperti mereka yang hidup di kalangan menengah ke bawah tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya untuk mengikuti pembelajaran daring, semisal tidak memiliki perangkat handphone atau laptop atau komputer guna berjalannya pembelajaran daring tersebut, lalu mereka tidak sanggup membeli kuota internet. Lalu ada juga kurangnya persiapan guru karena perpindahan cara belajar mengajar yang awalnya tatap muka, lalu secara tiba-tiba menjadi pembelajaran daring, yang mau tidak mau harus terlaksana. Namun, para guru memiliki ketidaksiapan akan hal tersebut. Masih banyak dari mereka yang mengalami gagap akan teknologi. Lalu, dengan adanya hal seperti itu, tidak sedikit anak sekolah mengalami gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh berlangsungnya pembelajaran daring tersebut, yang memang dilaksanakan di rumah saja. Maka anak merasa bosan serta jenuh akan siklus belajar secara online, menyimak pembahasan guru, membaca materi yang dikirimkan oleh guru dalam bentuk file, lalu mengerjakan tugas dan terulang begitu saja. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah seperti guru terlalu banyak memberikan tugas, tetapi jarang memberikan materi yang jelas. Yang kedua, ada kurangnya kesadaran orang tua dan lingkungan sekitar terhadap gangguan kesehatan mental anak selama pembelajaran daring berlangsung. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalah ini yakni problematika pembelajaran daring bagi kesehatan mental anak di masa pandemi COVID-19 terhadap siswa kelas 4 SDN Bojong Rawalumbu 5, Kota Bekasi. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada mengapa kesehatan mental perlu diperhatikan sejak dini, seberapa penting kesehatan mental pada anak, bagaimana peran orang tua dan guru terhadap kesehatan mental anak, lalu, bagaimana cara agar kesehatan mental anak tetap terjaga di saat situasi pandemi COVID-19 sedang berlangsung? Di sini ada juga tujuan penelitian, yakni mengetahui bahwa kesehatan mental perlu diperhatikan sejak dini, mengetahui pentingnya kesehatan mental pada anak, mengetahui peran orang tua dan guru terhadap kesehatan mental pada anak, mengetahui cara agar kesehatan mental anak tetap terjaga di saat situasi pandemi COVID-19. Lalu, ada manfaat penelitian,
Bagi guru, yakni diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan introspeksi guru bahwa mental siswa perlu diperhatikan selama pembelajaran daring berlangsung, serta diperlukan kerjasama yang erat antara guru dan orang tua. Bagi siswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan siswa lebih tenang dalam menghadapi dan melaksanakan pembelajaran daring selama COVID-19. Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada sekolah, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun program-program sekolah dalam usaha meningkatkan kesehatan mental siswa sekolah dasar. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2 kajian teori yang berisi deskripsi teoritis, yakni ada problematika pembelajaran daring. Problematika itu sendiri menurut tim penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam buku yang berjudul Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa problem adalah masalah atau persoalan-persoalan. Problematika seringkali didefinisikan sebagai kendala atau permasalahan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Lalu ada pembelajaran, yang merupakan sesuatu gabungan yang tersusun melalui unsur-unsur manusiawi, material, sarana, perlengkapan, serta prosedur yang silih mempengaruhi menggapai tujuan pembelajaran. Lalu ada daring. Daring itu sendiri adalah singkatan dari dalam jaringan. Maksudnya adalah kegiatan yang terhubung melalui jaringan dari komputer, sehingga proses belajar mengajar berjalan via online. Jadi dapat disimpulkan problematika pembelajaran daring ialah masalah dalam pembelajaran yang dimana terjadinya proses interaksi pendidik dengan peserta didik yang berlangsung secara daring atau secara online demi memenuhi proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Lalu ada kesehatan mental siswa. Kesehatan itu sendiri keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian sehat bagi WHO pada tahun 1948 yakni suatu kondisi raga, mental, dan sosial kesejahteraan serta bukan hanya ketiadaan penyakit maupun kelemahan. Lalu ada pengertian mental. Mental sendiri itu merupakan pikiran seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh pola pikir, pengalaman, dan lingkungan sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan, kesehatan mental ialah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat di mana ia hidup. Lalu di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini dari problematika pembelajaran daring menuju gangguan kesehatan mental anak. Yang di sini, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online sesuai anjuran pemerintah akibat munculnya pandemi COVID-19. Pembelajaran ini hanya sama halnya seperti pembelajaran seperti biasa, hanya saja yang membedakan itu melakukan tatap muka secara online melalui video call via aplikasi Zoom, via Google Meet, Google Classroom, dan lain-lainnya. Dengan adanya pembelajaran daring, maka hasilnya tidak seefektif dengan tatap muka. Bahkan terdapat permasalahan bagi para siswa yang merasakan kejenuhan dan tidak serius dalam melaksanakan pembelajaran ini. Belum lagi kurangnya kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi dan tidak didukung fasilitas Android atau akses internet yang memadai. Jadi, permasalahan tersebut timbullah rasa terganggunya kesehatan mental yang dirasakan oleh anak. Lalu di sini terdapat hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitiannya yakni terdapat problematika dalam pembelajaran daring bagi kesehatan mental anak di masa pandemi COVID-19 terhadap siswa kelas 4 SDN Bojong Rawalumbu 5, Kota Bekasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibuat agar para guru dan para orang tua sadar akan hal pentingnya memperhatikan kesehatan mental anak selama pandemi COVID-19 ini agar tetap terjaga dan tidak mengalami gangguan. Lalu ada tempat dan waktu penelitian.
Tempatnya bertepatan di SDN Bojong Rawalumbu 5 yang beralamatkan di Jalan Asrama Yonif 202 Tajimalela RT 6 RW 1 Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Waktu penelitian yang dilakukan pada semester genap tahun ajaran yang dimulai dari Januari hingga Februari 2021. Lalu ada metode penelitian. Ini memakai metode kuantitatif yang memiliki tujuan mengumpulkan data secara mendetail, mendalam, dan secara aktual. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi itu sendiri adalah sejumlah objek atau sifat tertentu yang menjadi sasaran tertentu, atau dengan kata lain itu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Lalu selanjutnya, di sini populasi penelitiannya adalah seluruh siswa kelas 4 SDN Bojong Rawalumbu 5 Kota Bekasi. Lalu ada pun sampelnya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ini yang saya gunakan itu sebanyak 52 siswa dari 60 siswa. Lalu ada teknik pengambilan sampel, yaitu dengan menggunakan metode sampel acak sederhana. Jadi setiap individu memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Adapun ukuran sampel dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini untuk ukuran populasinya ada 60 siswa. Dan margin kesalahannya menggunakan 0,05 kuadrat sehingga menghasilkan ukuran sampel sebanyak 52 siswa. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen penelitian. Ada uji validitas, yakni tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar adalah tes objektif. Maka pengujian validitas menggunakan rumus kolerasi poin biseral seperti berikut. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas. Untuk menentukan uji ini menggunakan rumus Kuder-Richardson 20 seperti berikut. Lalu selanjutnya ada penelitian lapangan yang terdiri dari kuesioner atau angket dan observasi. Di sini saya menggunakan angket karena itu salah satu instrumen yang dipakai dalam penelitian. Tujuannya untuk menyebarkan dengan menggunakan angket ini adalah mencari informasi data yang lengkap mengenai respon siswa dan memperkuat penelitian ini. Lalu selanjutnya observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Lalu ada teknik analisis data meliputi editing, coding, dan juga tabulating. Editing itu sendiri untuk mengetahui data yang sudah terkumpul memiliki kriteria yang diharapkan peneliti. Artinya data tersebut tidak memiliki kejanggalan, tumpang tindih, kurang, atau bahkan terlewatkan. Selanjutnya ada coding. Pada tahap ini data yang telah diedit tersebut selanjutnya akan diberikan identitas yang memberikan arti tertentu pada saat menganalisis data. Yang terakhir ada tabulating, memasukkan data yang terkumpul pada tabel-tabel, kemudian menghitungnya sesuai angka-angka yang didapat. Lalu ada penganalisisan data. Ini ada uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Lalu ada juga uji determinasi. Pada intinya, mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Lalu ada uji homogenitas dengan uji Fisher. Itu menguji homogenitas varian dengan menggunakan uji Fisher. Adapun rumus uji Fisher sebagai berikut. Lalu, yang terakhir ada uji regresi linear sederhana. Jadi, analisis regresi linear sederhana digunakan jika hanya satu variabel independen atau X yang diterapkan untuk memperkirakan variabel dependen atau Y yang dinyatakan dalam model garis regresi sebagai berikut.
Baik, sekian presentasi penelitian dari saya yang berjudul Problematika Pembelajaran Daring bagi Kesehatan Mental Anak di Masa Pandemi COVID-19 terhadap siswa kelas 4 SDN Bojong Rawalumbu 5, Kota Bekasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.